biasa aja kali. Dan saya juga sholat dengan istri saya beda gaya. Kalau saya gayanya tahiyat terakhir diangkat sekali. Istri saya kayak apa ya? Dia semangat banget gitu, berkali-kali. Kalau saya kan sekali doang, asyhadu alla ilaha illallah. Istri saya tuh berkali-kali. Yang bingung anak saya. Dia ngelihat saya gini, istri saya gini, akhirnya ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling berharga itu adalah nikmat ilmu dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah atau ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan ilmu atau hikmah, maka berarti dia telah diberikan khairan katsira, nikmat atau kebaikan yang sangat banyak. Dan salah satu di antara makna hikmah atau ilmu menurut para ulama adalah as-siqah billah. Ketika seseorang itu memahami lalu menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu paling berharga nih. Ada orang untuk bisa memahami biologis manusia, maka dia menghabiskan ratusan juta rupiah kuliah. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk kuliah. Dia menghabiskan waktunya setengah hari setiap harinya dari pagi sampai sore untuk kuliah memahami ilmu tentang manusia atau kedokteran. Ilmu tentang kejiwaan manusia, mental manusia atau psikologi. Ilmu nanti yang kemudian semakin rumit, semakin spesifik, semakin mahal harganya. Belajar tentang neurologi, ada yang spesialis jantung, ada yang spesialis segala macam. Itu menghabiskan biaya yang sekian ratus juta dengan waktu yang lama, dengan perjuangan yang hampir luar biasa. Bahkan banyak yang kita lihat teman-teman kita yang kuliah di kedokteran, kadang-kadang mereka menghabiskan setengah usianya di kampus. Demi apa? Mendapatkan ilmu tentang manusia. Sebegitu berharganya ilmu tentang manusia. Sehingga ketika dia mengerti ilmu tentang manusia, Allah jadikan pada dirinya itu dua kebaikan. Satu kebaikan untuk orang lain dan satu lagi kebaikan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk orang lain, dia bisa mendiagnosa penyakit walaupun tidak bisa menyembuhkan, karena Allah lah yang menyembuhkan. Dia bisa mendiagnosa penyakit, dia bisa mengobati walaupun Allah lah yang menentukan kesembuhan. Ini manfaat dia untuk orang lain. Lalu manfaat yang dia dapatkan, kebaikan untuk dirinya sendiri dengan profesinya sebagai dokter, dengan profesinya sebagai seorang ahli, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelapangan rezeki yang halal. Ini baru mengerti ilmu tentang manusia. Lalu bagaimana kalau kita mengerti ilmu tentang kebesaran Allah?
Mengerti ilmu tentang manusia aja, kita bisa dapat banyak kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Lalu bagaimana dengan mengerti ilmu tentang pencipta manusia? Kemudian ada orang yang belajar tentang sains, belajar tentang bumi, belajar tentang astronomi, tentang semesta, belajar tentang laut, belajar tentang gunung, belajar tentang pohon, belajar tentang hewan dan seterusnya. Mereka belajar sains dari yang paling mikro sampai kepada yang paling makro. Ketika mereka mengerti sedikit saja dari ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mulia. Allah jadikan mereka mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat derajat mereka oleh Allah. Padahal baru belajar tentang apa? Tentang ciptaan Allah, belum belajar tentang penciptanya. Tapi sudah Allah angkat derajatnya. Sehingga seorang saintis, seorang ilmuwan, kemana-mana dihargai orang lain. Dia diberikan tempat yang paling istimewa. Dia diberikan kesempatan untuk mengajar, untuk menjelaskan, untuk mengcoach orang lain, untuk memahamkan orang lain. Dia berdiri di sebuah tempat yang tidak semua orang boleh berdiri di situ. Di sebuah stage, di sebuah podium, di sebuah tempat di mana dia hanya orang-orang yang memiliki kapasitas dan keilmuan yang luar biasa bisa berdiri di sana. Dia dikasih ruang di sebuah universitas. Lalu ketika dia mengajar di beberapa tempat sebagai dosen istimewa, lalu dia menjadi keynote speaker, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keberkahan dalam hidupnya. Dengan ilmu itu Allah kumpulkan di dalam genggamannya kemuliaan dan keberkahan. Kemuliaan, orang menghormati dia, orang memuliakan dia, orang mengistimewakan dia, orang memperlakukan dia lebih daripada orang lainnya. Dan keberkahan, Allah kasih rezeki yang berlimpah untuk dia. Ini baru belajar tentang ciptaan Allah, khalqis samawati wal ard. Dan ilmu yang dia dapatkan tentang ciptaan Allah itu baru sedikit saja. Lalu bagaimana dengan orang yang belajar ilmu mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri? Jadi ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, atau sebutan lainnya akidah, atau sebutan lainnya tauhid, atau boleh juga kita terjemahkannya dengan keep the faith, tentang kebesaran Allah. Intinya lebih mulia daripada semua ilmu yang pernah kita pelajari dalam kehidupan kita, sesuai dengan ketertarikan kita, hobi kita masing-masing. Ada orang yang melatih dirinya supaya dia bisa melakukan sesuatu yang dia senangi, olahraga misalnya. Sehingga ketika dia udah jago, pro dalam satu bidang olahraga, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada dia apa? Allah kumpulkan semua pandangan manusia ke arah dia. Sehingga ketika dia perform, ketika dia tampil, ketika dia ngetrik, semua orang akan bersorak untuk dia. Semua orang akan minta foto dengan dia. Orang nge-follow dia. Orang merasa bangga kalau bisa dibalas DM-nya atau mungkin sekedar komennya oleh dia, di-capture dan diposting balik oleh followersnya. Para media mencoba untuk berlomba-lomba menjadikan dia sebagai brand ambassador, menjadikan dia sebagai orang yang bisa tampil di iklan, menjadikan dia sebagai banyak hal yang mereka butuhkan dari dia, karena dia melatih dirinya untuk bisa menguasai satu jenis hobi ataupun olahraga. Bisa entertain bentuknya seperti dunia seni, bisa juga olahraga yang sifatnya fisik, apapun itu. Baru melatih dirinya menguasai satu jenis keilmuan yang sifatnya olahraga atau entertain. Lalu bagaimana orang yang melatih dirinya untuk selalu taat kepada Allah, melatih dirinya untuk sholat dengan khusyuk, melatih dirinya untuk selalu bisa bangun malam walaupun dia lelah, melatih dirinya untuk bisa sesuai setiap hari target satu juz satu hari, melatih dirinya untuk menghafal Al-Quran semampunya. Dia habis-habisan melatih dan dia jadikan amal solih sebagai hobinya. Kira-kira seperti apa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini? Padahal ini bukan hal yang mubah,
Kalau yang olahraga, entertain, itu masuk kepada bagian yang mubah dalam agama. Kecuali ada hal yang dilarang maka menjadi syubhat ataupun haram. Secara umum mubah. Kenapa secara umum mubah? Karena kaidah fikih kita adalah al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu itu selain ibadah boleh. Dasarnya hukum apapun boleh kecuali ibadah. Kalau ibadah dasarnya itu nggak boleh kecuali ada perintah kan? Kalau selain ibadah, selain ritual, maka dasar hukumnya boleh semuanya. Jadi kalau ada ditanya apa Ustadz apa hukum ini? Boleh. Ustadz apa hukum gaul? Boleh. Ustadz apa hukum main? Boleh. Ustadz apa hukum ngopi, nongkrong? Boleh. Semua boleh. Kecuali ada hal yang melanggar syariat dan dilarang. Jadi pertanyaannya bukan apa dalilnya. Kalau ada yang nanya apa dalilnya, ini nggak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaannya salah sehingga tidak ada jawaban yang benar. Kalau pertanyaannya salah, maka tidak ada jawaban yang benar. Sehingga kalau orang menanyakan apa dalil nongkrong, maka tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan salah sehingga mau dijawab apapun jawabannya tetap salah. Pertanyaan yang benarnya apa? Ada nggak dalil yang melarang nongkrong? Bukan apa dalil perintahnya, tapi ada nggak dalil yang melarangnya? Oke, disebutkan melarang misalnya menyia-nyiakan waktu. Kita tanya, apakah semua nongkrong itu menyia-nyiakan waktu? Tidak. Ada orang yang nongkrong untuk silaturahim. Ada orang yang nongkrong sekedar untuk istirahat. Kayak misalnya jam kita break di kantor atau di kampus atau di sekolah, bukankah kita ke kantin? Di kantin namanya juga nongkrong. Nongkrong di kantin, nongkrong di kafe. Hanya istilah kafe saja istilah baru. Tapi kita tidak boleh terjebak kepada istilah. Kita harus melihat kontennya dan konteksnya. Konteksnya zaman sekarang istilahnya memang kafe. Kontennya apa? Mungkin dia duduk di situ sekedar ngopi. Apa bedanya ngopi di kafe dengan ngopi di rumah? Sama-sama ngopi. Cuman mungkin di kafe ada pengkondisian. Kondisiannya apa? Dia bisa ketemu sama teman. Dia bisa mesen kopi yang mungkin dia nggak bisa ngeracik sendiri. Kalau dia bikin sendiri nggak pernah benar. Kalau nggak kebanyakan air, kebanyakan kopi gitu kan ya. Udah diulik nggak enak. Kalau di kafe ada baristanya sehingga kopinya lebih enak. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa duduk di kafe itu batil. Bagaimana kita menyebutkan kafe itu batil? Salah satu misi dakwah saya di Pemuda Hijrah dengan youth movement saya adalah saya pengen menghilangkan gap antara youth dengan masjid. Caranya bukan mencampurkan antara hak dan batil, tapi saya ingin membawa sesuatu yang mubah, sesuatu yang masih dibolehkan dalam agama selama itu tidak melanggar syariat, tidak jauh dari masjid. Sehingga yang senang dengan hal area yang mubah, dia didekatkan kepada yang sunnah. Yang sunnah didekatkan kepada yang wajib, sehingga melakukan yang wajib dan sunnah ini mudah bagi orang-orang yang senang dengan yang mubah. Kalau kita tanya hidup kita sebetulnya 24 jam itu lebih banyak porsi mubah, sunnah apa wajib? Lebih banyak porsi mubah kalau mau jujur. Jadi kalau orang mengatakan bahwa udah nggak usah mubah, wajib aja, berarti dia harus sholat 24 jam. Padahal tidur itu mubah. Kerja itu mubah. Kapan kerja menjadi sunnah dan wajib? Ada yang namanya illah kalau dalam fikih. Maaf ya malam ini agak-agak berat gak jelas gitu ya. Ada yang namanya illah. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu kaidah dasar fikihnya. Makanya belajar fikih itu sebetulnya kalau saya dulu sebelum ada Pemuda Hijrah kan suka ngajar kayak tarbiyah gitu kan. Sebetulnya fikih itu ada dua. Ada produk fikih namanya hukum, syariat, halal haram itu produk fikih. Ada namanya persepsi fikih. Persepsi fikih inilah yang jarang dipelajari di Indonesia. Sehingga orang yang nggak punya persepsi fikih, hanya tahu hukum fikih, dia nggak siap dengan dinamika fikih. Apa dinamika fikih? Dulu halal, haram, sekarang jadi halal. Atau sebaliknya, dulu halal, sekarang jadi haram. Itu dinamika fikih. Ada emang hukum yang berubah kayak gitu? Ada. Kenapa? Karena ilahnya berubah. Karena alasannya, karena kondisinya, karena kasusnya berubah. Sehingga hukumnya berubah. Dulu di zaman Nabi, banyak hal yang pernah halal kemudian diharamkan. Namanya kalau dalam kaidah tafsir Al-Quran itu nasikh mansuh. Ayat yang menghapus dan ayat yang
dihapus. Contoh, salah satu di antara yang dulunya boleh kemudian nggak boleh di zaman kita sekarang, maaf, nikah mut'ah. Itu pernah boleh, lalu diharamkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah menganggapnya masih boleh sampai sekarang, sehingga enak gitu ya. Nggak apa-apa jadi jomblo. Kenapa? Karena nggak ada beban. Nikah udah gitu ceraikan, nikah udah gitu, dan dia kayak ada kontraknya gitu. Kalau untuk kita sebagai umat Islam, karena saya tidak menyebut Syiah sebagai umat Islam, dia beda agama, Islam, Syiah. Dan Islam nanti di dalamnya baru nanti ada mazahib, ada Salafi, ada Ikhwani, ada Tabligh, di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, itu mazahib, tapi semuanya Islam insya Allah. Dan semuanya manhajnya sama. Jadi buat saya Salafi itu bukan manhaj, Salafi itu madhab. Dan kita respect dengan mazhab yang berbeda. Tapi ada mazhab lain selain mazhab Salafi. Di Indonesia ada tasawuf, tasawuf juga terbagi-bagi. Nanti ada teman-teman NU dengan ormasnya. Kemudian nanti ada secara organisasi masyarakat ada banyak nama yang lain. Intinya adalah kita beda dengan Syiah. Kalau Syiah dari dasar-dasar kaidah dalilnya juga udah beda, rujukan mereka udah beda, Al-Qur'annya aja bahkan beda. Kalau kita umat Islam, bagi kita nikah atau kawin kontrak itu sudah diharamkan selama-lamanya. Nah, ini artinya ada hukum yang memang sudah berubah. Nanti ada beberapa hukum lagi yang lain yang juga udah dirubah dalam Islam. Termasuk hukum zihar, hukum ayah angkat dan anak angkat. Dulunya Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Kemudian turun ayat untuk melarang memanggil anak angkat dengan nama panggilan, nama belakangnya nama orang tua angkat. Zaid bin Muhammad dulu namanya. Padahal nama ayah aslinya bin Harithah. Kemudian diganti hukumnya, nggak boleh memanggil nama anak angkat dengan nama ayah angkatnya. Dan anak angkat boleh diambil, tapi dia hukumnya hukum anak angkat, bukan hukum anak kandung. Dia tidak muhrim dengan orang tuanya, dengan saudara angkatnya. Dia tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi. Kalaupun dia dapat bagian hadiah atau hibah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini hukum yang berubah sesuai dengan illah, sesuai dengan kondisi, kasus, alasan. Makanya al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada masalahnya, ada dan tidak ada masalahnya. Ini adanya di dalam tasawur fikhi, persepsi fikih. Bukan hukmul fikih, bukan hukum fikih, bukan syariat. Hukum fikih itu lahir dari persepsi fikih. Ini berat gak sih? Sesekali ya, sok gaya gitu. Jadi hukum fikih lahir dari persepsi fikih. Kok jadi persepsi Ustadz, bukannya dalil? Dalil itu difahami oleh para sahabat, difahami oleh para ulama. Pemahaman mereka lah itulah yang menjadikan bedanya hukum. Berarti ada peran persepsi di situ. Tapi persepsi ini persepsi yang layak. Kenapa? Karena persepsi mereka dibangun oleh dasar-dasar keilmuan yang kuat. Kalau kita nggak boleh. Makanya kenapa kita nggak boleh berfatwa? Kenapa kita nggak boleh berijtihad? Kenapa kita nggak boleh menurut saya? Itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan menurut saya itu nggak boleh. Walaupun benar, dosa. Terus kalau dalam urusan agama kita bilangnya gimana? Menurut syekh ini, menurut ulama ini, menurut mazhab ini. Karena ulama, syekh, mazhab atau tokoh-tokoh Islam yang punya kapasitas ijtihad, mereka juga memahami dalil, bukan berkata dengan dengan logika mereka dan akal-akalan mereka, enggak. Imam Syafi'i memahami Al-Quran dan hadis, Imam Ahmad juga kayak gitu murid beliau, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil mazhab para ulama, bukan kita meninggalkan Al-Quran dan hadis, tapi kita mengambil pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ulama yang punya kapasitas memahami Al-Quran dan hadis. Wah, enggak boleh, udah aja langsung ke Al-Quran. Emang kita lebih mengerti Al-Quran daripada Imam Syafi'i? Emang kita lebih mengerti hadis daripada Imam Ahmad? Berapa hadis yang udah kita hafal? Baru sepertiga. Innamal a'malu binniyat. Bukan satu hadis, sepertiga. Karena hadisnya masih panjang. Imam Ahmad menghafal 1.000.000 hadis.
Terus kita akan mengatakan tinggalkan pendapat Imam Ahmad dan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapakah yang lebih mengerti Al-Quran dan Sunnah? Kita atau Imam Ahmad? Sehingga mazhab tetap dipakai. Agak aneh ketika muncul kelompok yang mengabaikan mazhab, padahal dia baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu, seolah-olah dia lebih mengerti daripada para masyayikh, para ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Saya kasih contoh, kayak gimana persepsi dalil mengubah hukum. Salah satu contohnya kisah sahabat setelah perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan provokatornya adalah orang Yahudi. Perang Ahzab itu kalau bahasa kita perang koalisi. Jadi orang Quraisy berkoalisi dengan banyak orang-orang kafir yang ada di daerah sekitar Makkah, Taif dan sekitarnya, berkoalisi untuk ngeroyok Madinah, ngeroyok kaum muslimin. Sehingga disebut dengan Ahzab, jamak dari Hizb. Hizb itu kalau bahasa kita kelompok ataupun partai, itu Hizb. Ahzab, partai-partai. Jadi dikeroyok oleh banyak partai, mengeroyok siapa? Kaum muslimin sendiri di Madinah. Siapa dalang di balik pengeroyokan ini? Yahudi dari benteng Bani Quraidah. Mereka lah yang jadi tokoh intelektual dari perang Ahzab. Mereka yang bikin skenario perang Ahzab. Mereka yang membangun network koalisi. Mereka yang menyebarkan spionase kepada kaum muslimin. Pokoknya parah banget tuh Bani Quraidah. Sehingga setelah perang Ahzab kaum muslimin dimenangkan oleh Allah dengan angin yang kencang, sehingga camp tentaranya Ahzab itu diporak-porandakan oleh Allah. Akhirnya setelah kemenangan itu Nabi kemudian memerintahkan satu kelompok atau satu batalion sahabat dengan kalimat, pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pergilah kalian ke Bani Quraidah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas ya kalimat hadisnya? Lalu berangkatlah sekelompok sahabat prajurit untuk pergi dan mengepung Bani Quraidah. Di tengah jalan waktu asar masuk, bahkan hampir kelewat, udah dekat dengan waktu maghrib. Mulailah mereka kemudian diskusi dan berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan kita akan terus jalan, kita nggak akan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Yang kedua mengatakan kalau kita paksakan meneruskan perjalanan, kita akan sampai di Bani Quraidah maghrib. Lalu udah kelewat waktu asar. Kata yang pertama tidak masalah, kan teks kata Nabi juga jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang kedua mereka memahami teks dengan maksudnya, bukan dengan tekstualnya tapi konteksnya. Apa maksudnya? Maksud Nabi berangkatlah segera supaya kalian bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kalau nggak keburu ya udah asar dulu, nanti lanjutkan perjalanan. Berbeda pandangan, berbeda persepsi terhadap dalil yang sama. Cuman kerennya sahabat mereka saling respect, no judgment. Yang sebagian lanjut, sebagian sholat asar dulu. Kenapa yang lanjut? Tekstual. Dari situ lahirlah kelompok ulama yang berpikir secara tekstual. Gimana teks? Gak usah ditafsir-tafsirkan. Dari sejak zaman sahabat. Jadi bukan baru-baru ini ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau kita lihat perbedaan pendapat, harusnya kita melihat sebuah kekayaan intelektual Islam yang sudah lahir sejak zaman Nabi bersama para sahabat. Jadi nggak usah panik dengan perbedaan pendapat. Saya nggak setuju, biasa aja kali. Dan saya juga sholat dengan istri saya beda gaya. Kalau saya gayanya tahiyat terakhir diangkat sekali. Istri saya kayak apa ya? Dia semangat banget gitu, berkali-kali. Kalau saya kan sekali doang. Asyhadu alla ilaha illallah. Istri saya tuh berkali-kali. Yang bingung anak saya. Dia ngelihat saya gini, istri saya gini, akhirnya ditangkap. Umi, ikutin Baba, kan imamnya Baba, masa gerak-gerak terus, ntar batal sholat loh. Istri saya, oh gimana nih? Pegangin sama Yahya. Nih, kerjaan Yahya nih. Jadi kita berdua juga beda cara nelunjuk ketika tahiyat. Dan buat saya nggak masalah, yang penting kita sholat. Yang masalah kalau saya sholat, dia nggak ikut sholat.
Nggak masalah juga sih, mungkin lagi halangan. Husnuzon. Coba lihat, berbeda sampai sefatal itu pun masih ada celah husnuzon. Jadi intinya teman-teman, akhirnya muncullah dua model berpikir ulama. Yang satu berpikir secara tekstual, gimana ayat, gimana hadis. Yang satu lagi berpikir dengan kontekstual. Apa sih maksud dari ayat, apa sih maksud dari hadis? Sehingga kaidah berpikir mereka dikenal dengan istilah maqasidus syariah, maksud syariat. Itulah yang membedakan Madinah dengan Kairo. Itulah yang membedakan Universitas Islam Madinah dengan Al-Azhar di Kairo. Universitas Islam Madinah tekstual, Al-Azhar Kairo kontekstual, sehingga rata-rata memang agak berbeda cara pandang kita tentang fikih. Saya, Ustaz Abdul Samad, belajar di Kairo, kita dilatih berpikir kontekstual. Sehingga pola pikir kontekstual itu kita kembangkan dalam dakwah. Lahirlah Pemuda Hijrah dengan konsep dakwah yang yud. Itu lahir dari pola pikir kontekstual. Kita lihat konteks di Indonesia. Kita lihat segmentasi dakwah di Indonesia yang paling kosong digarap oleh dai-dai kita. Ternyata segmen yang paling besar, paling berpengaruh, paling potensial, tapi yang menggarapnya sedikit. Kalaupun ada yang menggarapnya, treatmentnya belum kena. Adalah segmentasi anak muda, terutama anak muda main, anak muda nongkrong, anak muda gaul. Kalau anak muda aktivis udah digarap dari tahun 98 kali. Sejak reformasi udah banyak tuh lahir komunitas-komunitas dakwah kampus, dakwah sekolah, dengan rohisnya, dengan LDK-nya kan. Tapi anak main, bahkan LDK dan rohis mungkin belum menjadi dominan di sekolah dan di kampus. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan komunitas lain. Maka kita mencoba untuk mengambil segmentasi anak main dan anak nongkrong. Lalu konsep berpikir kontekstual kita dijadikan sebagai cara kita berpikir untuk memprogram, mengkonsep, membuat strategi, agenda, priorisasi. Saya presentasikan semua ini di depan Ustaz Abdul Somad, di depan Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Umar Mita, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Semuanya ngasih label halal, 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 halal. Gak ada yang bilang saya bid'ah. Alhamdulillah. Karena kalau ada yang bilang saya bid'ah di antara mereka, saya akan perbaiki. Terutama Ustaz Umar Mita. Sebagai yang paling di antara kita tuh yang paling saklek Ustaz Umar Mita. Kalau saya, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Lukmanul Hakim Pontianak, Ustaz Abdul Somad, kita masih ya gitulah. Kalau Ustaz Umar Mita nggak bisa. Tapi sangat bijak menyikapi perbedaan di kita. Kenapa? Beliau nggak setuju, tapi kok membiarkan? Karena beliau tahu perbedaan kita itu hanyalah perbedaan dalam hal yang furu'iyah, bukan usul, sehingga boleh kita bertoleransi dalam hal itu. Kalau perbedaannya udah usul itu prinsip dalam agama, saya yakin Ustaz Umar Mita gak mungkin diam, pasti saya ditegur sama beliau. Kebenaran perbedaan kita hanya dalam masalah furu', cabang, bukan hal prinsip, sehingga beliau mengatakan, ya antum punya ijtihad akhi, ikutin saja, masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Wah, ngeri juga nih bahasanya. Tapi kita jalan bareng, kita kayak pas di Jogja. Sebetulnya itu kan lagi ada meeting para ustadz yang nggak kita posting, yang nggak kita publish. Kenapa? Itu membahas hal yang sifatnya agenda-agenda dakwah ke depan. Saya diamanahi untuk bikin strateginya, bikin programmingnya, priorisasi sampai 6 periode, sekitar 20 atau 15 tahun ke depan. Dan mereka untuk membangun network, Ustaz Abdul Somad keliling-keliling, kita bagi tugas. Tapi yang kita publish bagian entertainnya, naik delman, saya megang papan, Ustaz Felix megang gitar, nggak bisa main juga sebetulnya. Maaf Ustaz, bocor kartunya. Jadi karena aslinya Ustaz Felix nggak pernah main gitar, jadi artinya jangan langsung kita menjudge Ustaz Felix main gitar. Enggak, itu hanya megang doang. Yang main siapa? Yang main itu cuman back sound. Jadi saya megang papan, Ustaz Mustafa Umar di dalam dengan Ustaz Umar Mita. Terus kita jalan delman malam-malam nyari nasi goreng, nyari angkringan gitu. Itu yang kita publish sebagai syiar apa? Syiar ukhuwah. Tapi bab diskusi kita 12 jam yang rumit, yang cukup serius nggak kita publish karena emang kebutuhannya tidak perlu dipublish. Ini teman-teman menunjukkan bahwa memang konsep berpikir ulama dari sejak zaman sahabat itu udah beda. Kalau yang tadi yang kedua kontekstual, memahami maqasidus syariah, apa maksud dari syariah.
Kalau yang pertama memahaminya, nggak usah paham maksudnya, pokoknya ikutin aja. Dua-duanya juga ada alasan yang baik. Kalau saya berhusnuzon, kalau ulama pertama yang tekstual, husnuzon saya mereka sangat hati-hati dengan agama dan saya respect dengan sikap itu. Kalau yang kedua, saya husnuzon, mereka ingin agama ini selalu relevan dan bisa ngasih solusi konkret di setiap masa yang berubah dinamikanya. Saya juga respect dengan niat itu. Terus apa alasan kita untuk saling menjudge kalau udah gitu? Sama-sama baik kan? Yang satu hati-hati, yang satu lagi justru pengen Islam ini bisa ngasih solusi sehingga butuh sebuah formula berpikir. Kalau pakai tekstual, dia agak kadang tidak nyambung dengan konteks yang ada di zaman sekarang. Termasuk masalah isbal. Hadisnya sama, tapi persepsinya berbeda. Hadisnya tidak akan masuk surga orang yang musbil, orang yang isbal. Kita sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan hadis itu, teman-teman yang tekstual sepakat. Kairo dan Madinah, dua kutub keilmuan Islam zaman sekarang ini sama-sama sepakat dengan hadis itu. Sepakat, tapi beda persepsi, interpretasi, tafsir, syarah. Madinah memahaminya, isbal adalah ukuran pakaian. Siapa yang memakai pakaian di bawah mata kaki, gak masuk surga. Laki-laki. Kalau cewek ya memang sebaiknya di bawah mata kaki. Kalau keinjak-injak Ustaz gak apa-apa. Cewek yang memakai baju kayak abaya yang keinjak-injak, kalau dia tidak melihat dan tidak mencium ada kotoran di pakaiannya, maka itu sudah dianggap suci. Di kita kan tanah dianggap kotor ya. Padahal tanah itu alat bersuci kedua setelah air. Jadi kalau dia udah kesapu dengan tanah, keinjak-injak, warnanya cuma warna tanah, lalu dilihat tidak ada kotoran secara jelas dan dicium tidak ada aroma kotoran, maka itu pakaian yang sudah dianggap suci. Cuman di kita kadang-kadang ada rasa, duh gimana ya sholat di bawah ini masih banyak bekas tanah. Ini mah perasaan kita, bukan perasaan fikih. Kadang-kadang perasaan kita dengan fikih beda. Kalau kita mah asa gimana gitu ya, kayak gak menghormati Allah. Enggak, kalau fikih itu menghormati. Karena Allah sendiri yang membolehkan. Cuman ya pilihan masing-masing. Terus kalau yang tekstual menganggap isbal itu di bawah mata kaki, ukuran pakaian. Karena memang secara sejarah lahirnya istilah isbal memang dari ukuran pakaian. Jadi mereka memahami isbal secara tekstual emang ukuran pakaian di bawah mata kaki. Sedangkan Abu Bakar di atas, sedangkan sahabat di atas mata kaki hampir selutut, Abu Bakar di bawah mata kaki. Ini yang tekstual. Sehingga sampai hari kiamat yang memakai pakaian di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Berat juga ya. Banyak juga ahli nerakanya nih. Tapi kita respect, ya nggak apa-apa. Tapi saya memahaminya secara kontekstual, nggak kayak gitu. Kenapa? Kita pahami dulu maksud, maqasid syariah. Apa sih maksud syariah? Apa sih maksud dari dalil itu? Kita pelajari lagi secara lebih detail. Konteks ketika kalimat isbal itu disampaikan. Dulu orang Arab di masa Nabi atau di masa jahiliyah membedakan kaya dan miskin itu dari ukuran pakaian. Ini kalau kita pelajari konteksnya ya, bukan teksnya. Konteksnya mereka membedakan orang kaya dengan orang miskin dari ukuran pakaian. Orang kaya sanggup membeli kain panjang sehingga pakaian mereka di bawah mata kaki. Sedangkan orang miskin nggak sanggup beli kain panjang sehingga pakaian mereka di atas mata kaki. Lalu muncullah kesenjangan sosial di mana orang menunjukkan status sosialnya lewat pakaiannya. Sehingga kalau dia memakai pakaian di bawah mata kaki, kesannya saya ini orang kaya, sombong. Maka ilahnya sombong. Ilahnya apa? Sombong. Balik lagi kepada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada alasan atau ilahnya ada dan tiada. Berarti ilahnya apa? Sombong menurut kontekstual, konsep berpikir yang kedua. Sekarang ilah sombong itu sudah tidak lagi terletak kepada ukuran pakaian, tetapi berubah menjadi brand. Orang yang memakai brand tertentu hanya untuk menunjukkan status sosialnya, jadi branded minded, maka dia termasuk orang yang isbal. Kenapa? Karena ilahnya sombong dengan brand itu.
Kalau dengan brand itu dia tidak menyombongkan diri Ustadz, sekedar karena kebutuhan, dia pakai handphone yang bagus, yang keluaran terbaru, kenapa dia pakai itu? Karena kebutuhan. Tapi kalau dia pakai itu terus taruh di atas meja pas di kafe biar semua orang tahu bahwa dia handphonenya paling bagus sendiri. Terus dia taruh kunci mobilnya, mungkin mobilnya BMW, Mercy atau apa Rubicon atau Lamborghini, taruh di atas meja kalau masih pakai kunci. Supaya orang semua tahu bahwa dia bawa mobil itu. Dia misalnya pakai pakaian dengan jenis motor besar atau motor gede tertentu, menunjukkan bahwa saya ini orang kaya. Kalau niatnya kiber, sombong, berarti dia musbil. Dan relevan dengan hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil zarrah. Tapi kan kita nggak bisa menjudge orang kan. Yang pakai pakaian Harley tadi misalnya, bisa jadi dia pakai pakaian itu bagian dari cara dia membangun network. Saya baru tahu kemarin ketika kita nongkrong bareng teman-teman Harley, saya dulu saya minta maaf, sempat suuzon. Gaya Harley. Kenapa suuzon? Karena nggak sanggup beli. Biasanya kan suuzon gitu dengki ya, karena nggak sanggup jadi kayak kita dengki sama orang. Kemarin saya baru tahu Ustadz, memang banyak sih yang memandang kita kayak gimana gitu, seolah-olah gaya-gayaan, ngapain sih motor mahal-mahal amat, di atas 500 juta. Enggak Ustadz, ini mah kebutuhan bisnis. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya ini kebutuhan bisnis. Dengan saya punya Harley, saya punya network, saya punya circle baru dalam bisnis saya. Dan circle ini potensial untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Oh kalau gitu ini bagian dari kebutuhan pekerjaan, bukan dari bentuk sombong. Maka kita nggak bisa menjudge bahwa itu isbal. Tapi kalau niatnya menyombongkan diri, pakaiannya, aksesorisnya, kendaraannya, rumahnya, berarti dia musbil, orang yang sombong. Ini pemahaman ulama kontekstual. Sehingga ulama kontekstual melihat isbal bukan lagi dari ukuran pakaian, celana atau jubah, tapi melihat dari brand yang dia pakai. Kalau niatnya sombong, nunjukin status sosial, merasa bangga diri, merasa lebih daripada orang lain, ana khairum min, ini kena penyakit iblis, saya lebih baik daripada orang lain. Ana aktsaru minka malau wa nafara, saya punya lebih banyak harta dan lebih banyak pengikut di dalam surat Al-Kahfi kan. Ini pemahaman ulama konteks. Sehingga dia berubah maksudnya, bukan maknanya sama, maksudnya sesuai dengan konteks zaman. Dulu orang menyombongkan diri dengan ukuran pakaian, sekarang orang menyombongkan diri dengan brand, apalagi pakai plat tertentu, warna tertentu, menunjukkan status tertentu. Dia mungkin aparat. Kalau dia niatnya itu untuk menyombongkan diri, maka dia isbal. Kalau dia itu bagian dari kerjaan dia, maka itu sah-sah saja. Pakai lampu tertentu di depan kendaraannya supaya di tol bisa minggir-minggirin orang, pakai alarm tertentu supaya di tol dikira ini orang penting banget, berarti dia sudah isbal. Kalau dia di dunia meminggir-minggirkan orang tanpa alasan yang dibolehkan, nanti dia di padang mahsyar dipinggir-pinggirin sama malaikat. Geser loh sama malaikat. Kan hidup kita kan 2 kali kan, mati sekali, hidup 2 kali, di dunia dan di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia itu lebih beruntung loh. Kalau bisa sih jangan dibalas. Caranya biar nggak dibalas, taubat. Kalau nggak taubat, dibalas. Kalau nggak dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Dibalas di dunia itu masih mending. Dibalas di akhirat itu yang sebel banget. Karena yang ngebalasnya malaikat. Kebayang malaikat nyenggol gimana? Apaan sih? Malaikat bisa dari ujung timur ke ujung barat tuh. Terhempas. Karena malaikat. Makanya kita yang sering dipinggir-pinggirin di jalan gitu kan ya, kayak ngalah, aduh apaan, saya mah orang biasa aja. Ya saya mah apa tuh, remeh-remeh gitu kan ya. Nanti di akhirat kita tuh pakai patwal. Patwalnya malaikat. Jadi orang yang lagi pada ngantri ke padang mahsyar, kita lewat. Lewat malaikat gitu kan, patwalnya minggir, belah semuanya, kita sampai ke padang mahsyar, sampai ke tempat dihisab lebih gampang. Insya Allah kalau kita sabar. Jadi intinya teman-teman, ini pola pikir yang berbeda antara ulama tekstual dengan ulama kontekstual. Dan ulama kontekstual pun nanti terbelah-belah lagi jadi beberapa mazhab karena pemahaman mereka yang berbeda, dan seterusnya. Dan ini gak akan berakhir karena emang itulah Islam. Terus kita di mana Ustadz?
Sebagai jamaah, sebagai umat, sebagai orang awam, milih yang mana nih? Bukan milih yang April ya, milih mazhab maksudnya. Ini jadi salah nih. Ini diedit, milih yang mana? Ustadz Hanan ternyata kampanye. Enggak, saya lagi ngomongin mazhab. Lagian mazhab ada 4 kan, bukan 2 loh ya, 4. Itu yang kita kenal ya. Makanya saya selalu foto tuh Ibu-ibu jangan suuzon ya. Kalau saya bilang ini berarti 4 mazhab. Ini juga berarti Robiah. Robiah itu simbol perdamaian. Yang dulu ada kejadian kudeta militer di Mesir. Guru saya meninggal dalam kudeta militer itu, ditembak sama sniper. Yang ngajarin saya ilmu pergerakan, Dr. Abdurrahman Uwais. Sehingga saya mengenang beliau dengan simbol ini. Kalau ada yang menafsirkan Ustadz ini artinya mau segini ya, itu bukan tafsiran saya. Ya, Allahu a'lam. Nggak usah dipanjangkan, nanti di unfollow. Karena 60% follower saya itu cewek. Kalau di unfollow kan kerasa banget ya. Oke, balik lagi. Jadi kita gimana memilih pendapat mazhab fikih yang berbeda-beda nih, gimana nih? Banyak cara. Satu yang paling penting, pelajari. Makanya al-ilmu qablal amal, belajar. Ustaz udah belajar makin bingung. Nomor 1 stepnya nih, tutorial memilih pasangan fikih. Mazhab maksudnya. Maksa banget sih Ustaz. Iya sih. Tutorial memilih mazhab fikih. 1, ini urutan ya, bukan pilihan, bukan diacak, urutan. 1, pelajari. Gak boleh kita langsung